pada saat itu kortisol ketika berlebihan, pada orang-orang yang hipertensi, risiko stroke, risiko jantung. Maka itu waspada itu, serangan penyakit jantung dan stroke kita. Di dalam tubuh kita ada satu siklus hormon, ya. Tadi salah satunya adalah siklus sirkadian yang namanya ACTH. ACTH itu bahasa ilmiahnya adrenocorticotropic hormone, atau hormon yang dihasilkan di dalam otak, ya, di mana otak itu akan keluar hormon itu. Kemudian hormon tadi akan merangsang ginjal, jadi dia hormon itu ke ginjal. Nah, dari ginjal itu akan produksi hormon lagi yang namanya kortisol. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ada satu siklus sirkadian. Sirkadian itu sekitar jam satuan itu sudah mulai dia produksi, gitu kan? Naik gitu ya, ACTH di dalam otak kita, produksi yang namanya ACTH. ACTH itu nanti akan merangsang ke ginjal produksi yang namanya kortisol. Nah, jadi kortisol itu dirangsang oleh satu hormon dari otak namanya ACTH. ACTH produksi kortisol. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan. Saya pelan-pelan nih. Tapi ternyata tidak hanya ACTH saja yang dikeluarkan oleh otak kita. Ada satu hormon juga yang dikeluarkan oleh otak kita yang namanya melatonin. Ya, jadi dua hormon ini kita bahas. Ya, melatonin dan kortisol. Tapi kortisol dihasilkan oleh ginjal. Ya, otak itu ngasilin ACTH dulu. Adrenocorticotropic hormone, kemudian kortisol. Ini mohon maaf ya pakai bahasa ilmiah teman-teman sahabat sehat ya, tapi artinya namanya kelas itu ya pakai harus mulai bahasa yang sangat ilmiah dulu. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kelas mulai ada insight baru ya. Dokter Agus ngajarin melatonin dan kortisol. Jangan salah nih, ntar risolnya yang ingat gitu ya. Ini kortisol gitu ya. Jangan sampai salah ya. Baik, kita bahas satu persatu. Melatonin. Melatonin ini satu hormon yang berperan untuk biar tidur kita itu pules gitu. Kalau melatonin nggak ada, tidur kita jadi nggak pules. Maka itu ada suplemen, namanya melatonin. Itu dipakai buat orang-orang yang susah tidur. Nah, ternyata melatonin itu punya siklus rutin yang dia keluar. Ini kalau kita lihat grafik ini, dia mulai keluar nih kalau kita ngelihat di sini ya. Mulai keluar itu sekitar jam 8. Ini lihat di sini. Ini kan jam 9 ya. Ini jam 9. Ini kira-kira di sini udah mulai naik nih. Berarti mulai jam 8 mulai naik nih. Gitu ya. Dan tertingginya jam 1. Lihat, jam tinggi jam 1. Ya, tertinggi nih, jam 1. Kemudian turun sampai jam 9 udah mulai. Maka itu jam segini nih harusnya sih udah nggak ngantuk nih karena melatoninnya udah nggak produksi banyak gitu. Saya ulangi lagi nih, dia mulai produksi jam 8 malam ini jam 8. Mulai naik maksimal jam 1. Nah, maka itu kondisi ini karena dia produksinya mulai baik, ini harus dalam keadaan apa? Tidur tadi. Tidur dan matikan lampu. Tidur. Ya, tidur. Ya. Dan matikan lampu. Karena melatonin itu akan keluar ketika kita tidur dan lampu dimatikan. Maka itu kalau ada orang begadang sampai jam 1, sudah dipastikan melatoninnya udah nggak ada. Karena udah nggak ada fase produksi lagi. Maka itu lama-lama dia akan susah tidur. Maka itu jangan terus bergadang. Sekali-kali boleh, tapi kalau terus-terusan jadi masalah. Akan terjadi perubahan. Paham ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, ketika melatonin sudah mulai turun, di saat itulah kortisol sudah mulai naik. Ini kortisol. Ini kortisol nih ya. Sudah mulai naik nih, sekitar jam segini. Mulai naik. Ya, mulai naik terus
tertinggi-tingginya jam berapa? Jam 5 kira-kira. Maka itu, kenapa tensi kita naik cenderung di pagi hari? Denyut jantung kita berdetak di pagi hari cepat, agak lebih cepat. Ya, terus kemudian pada saat itu kortisol ketika berlebihan pada orang-orang yang hipertensi, risiko stroke, risiko jantung. Maka itu waspada itu serangan penyakit jantung dan stroke di pagi hari. Jadi waspada itu. Karena pada saat itulah kortisol lagi tinggi-tinggi. Jadi tua saya itu meninggal pas kondisi subuh karena pada saat itulah kortisol lagi tinggi. Maka itu kenapa kortisol ini butuh nggak sih buat tubuh? Butuh kortisol. Karena kalau nggak ada kortisol, jantung kita nggak berdetak. Kalau nggak ada kortisol, tensi kita drop. Kalau nggak ada kortisol, gula kita drop. Maka itu kortisol penting. Tetapi pada orang-orang yang gulanya tinggi, tensinya tinggi, masalah jantung, kortisol berlebihan jadi masalah. Maka itu kortisol harus direduksi. Boleh dipakai, tapi jangan berlebihan. Jadi jangan sampai tinggi-tinggi banget. Maka itu sarannya adalah sekitar jam segini nih. Mulai ditahan. Supaya dia turun. Jadi nanti begini naik, turunnya ke sini. Nah, gitu. Kira-kira jam berapa? Nah, sekitar jam segini nih. Jam 1, jam 2 lah kira-kira. Antara range ini, kortisol harus kita stop dulu. Jangan kelebihan gitu loh. Karena kalau kelebihan, apalagi pada orang-orang yang hipertensi dan diabetes, udah tuh masalah. Maka itu reduksi itu. Dengan cara apa reduksinya? Tahajud. Maka itu sholat tahajud perlu dilakukan dengan bangun di sepertiga malam. Ada yang bilang sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir, gitu ya. Jadi itu range-nya sekitar jam 2, ya, jam 2, jam 3, antar itu loh kalau sepertiga malam terakhir. Disitulah kortisol ketika kita bangun, udah mulai itu aktivitasnya cut. Tapi ternyata ada satu bangun yang penting. Karena ternyata kalau kortisol bangunnya hanya mohon maaf ya. Misalnya nonton bola gitu ya. Itu nggak turun ternyata, malah tambah naik gitu. Tapi ternyata ada satu aktivitas yang ternyata bisa mereduksi kortisol, yaitu hentakan kuat dari jantung menuju otak. Dengan apa? Sujud. Jadi kalau ada orang bangun tengah malam nonton bola, itu nggak nurunin kortisol. Ya. Tetapi kalau dia bangun sujud, nah itu kortisol akan. Jadi sujud ini ternyata yang sangat. Kenapa sujud penting? Ketika sujud, otak lebih rendah dari jantung, sehingga hentakan kuat menuju otak menjadi menghambat produksi dari kortisol. Tadi kan kortisol dihasilkan dari ACTH. ACTH dari otak. Otak ketika sujud lebih rendah, jantung lebih tinggi, maka hentakan kuat dari jantung karena searah dengan gravitasi menyebabkan hentinya ACTH sehingga kortisol tidak terlalu berlebihan. Sudah paham ya? Jadi kortisol dibutuhkan tubuh tadi untuk naikin gula, naikin tensi. Tapi kalau kortisol berlebihan, bikin gula makin naik, bikin tensi makin naik. Ditambah lagi, kortisol ini bisa menyebabkan hambatan pada urin. Makanya kenapa kalau kita tidur malam kan nggak kencing-kencing. Itu salah satu fungsi kortisol. Dia menghambat urin. Maka itu orang-orang yang gagal ginjal sebaiknya tahajud itu. Supaya nggak makin terhambat pembuangan urin. Sama satu lagi, orang-orang yang gampang cemas, gampang depresi, senang berlebihan. Itu karena kortisolnya terlalu berlebih. Maka itu reduksi dia dengan sholat tahajud supaya kortisolnya tidak. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan singkat ini. Karena ini panjang nih sebenarnya. Nanti ada pada kajian secara spesifik terapi sholat tahajud.